Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak yang beranggapan bila orang matinya tidak wajar seperti karena gantung diri, dianiaya atau tabrakan, maka arwahnya akan gentayangan selama 40 hari. Bahkan ada yang meminta sesuatu agar arwahnya bisa tenang. Kalau tidak dipenuhi, dia mengancam akan muncul lagi dan mengganggu keluarganya. Benarkah anggapan yang demikian ini? Dalam catatan ini, kita akan mencoba menelusuri tentang kebenaran faktanya. Arwah orang yang telah meninggal dunia ketika keluar dari jasad akan berada pada suatu tempat, sesuai dengan derajat dan amal orang tersebut. Arwah para nabi bertempat di surga dengan menikmati segala kenikmatannya. Arwah para syuhada berada pada perut burung hijau yang berlalu lalang di surga, sembari menikmati makanan dan minuman surga. Arwah orang mukmin yang taat berada di taman surga, namun belum bisa menikmati hidangan surga, melainkan hanya bisa menikmati panoramanya. Sedangkan arwah orang mukmin yang durhaka berada di ruang angkasa antara bumi dan langit. Arwah orang kafir yang mengingkari Tuhannya berada pada perut burung berwarna hitam di tempat bernama Sijin, yang berada di lapisan bumi ke-7 dengan mengalami siksaan yang amat pedih. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, tidak ada penyakit menular, ramalan buruk, arwah gentayangan, dan cacing kudis yang menular. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Redaksional hadis tersebut mengindikasikan bahwa fenomena arwah orang mati gentayangan tidak terjadi. Hadis ini sesuai dengan sebuah ayat dalam Al-Quran yang artinya, Allah memegang jiwa seseorang ketika matinya dan memegang jiwa seseorang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa seseorang yang telah ditetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Dalam menafsir ayat ini, Imam Al-Qurtubi dengan mengutip beberapa pendapat ulama ahli tafsir mengatakan bahwa ketika seseorang tidur akan bisa terjadi perjumpaan antara ruhnya dengan ruh-ruh orang yang telah mati. Keduanya saling mengutarakan keadaan masing-masing, dan ketika keduanya hendak kembali ke jasad mereka masing-masing, Allah Subhanahu wa Ta'ala menahan ruh orang yang telah mati dan melepas ruh orang yang masih hidup. Sehingga sangat mustahil arwah orang mati yang berada dalam genggaman Allah dan menjalani ketentuannya masing-masing akan gentayangan dalam wujud hantu. Dari keterangan tempat arwah setelah berpisah dari jasad dan dalil nas yang berkaitan dengannya, klaim yang paling logis perihal fenomena di atas adalah bahwa hantu atau arwah gentayangan ini merupakan penjelmaan jin qorin. Jin qorin adalah jin yang selalu dekat menyertai orang sejak lahir hingga kematian. Qorin inilah yang paham betul dengan tipikal, kebiasaan, dan kepribadian orang yang disertainya. Sehingga tidak aneh jika qorin sanggup menjawab hal-hal yang bersifat intim dan privasi, serta bisa meniru gaya, perilaku, bahkan menyamar menjadi orang yang disertainya ketika hidup. Dalam sabdanya, Rasulullah SAW telah menegaskan mengenai eksistensi qorin ini. Tidaklah seorang pun dari kalian kecuali telah ditetapkan jin yang menyertainya. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Dan bukti bahwa hantu atau arwah gentayangan tersebut adalah jelmaan jin berdasarkan apa yang tersirat dalam hadis Nabi. Jin ada 3 kelompok, ada yang mempunyai sayap dan bisa terbang, ada yang menyerupai ular, dan ada yang bisa berjalan dan bergerak seperti manusia. Hadis riwayat Tabrani. Berdasarkan keterangan dari Imam Az-Zuhaili, golongan jin yang ketiga inilah yang biasanya menjelma dan menampakkan diri dalam wujud hantu. Apalagi jin memang diberi kemampuan untuk menjelma dalam bentuk yang beraneka ragam. Adapun perihal arwah orang yang mati tidak wajar kemudian gentayangan selama 40 hari memang memiliki relevansi kebenaran. Jika yang dimaksud adalah arwah orang-orang ahli maksiat. Namun kendati demikian, arwah orang tersebut tidak menjelma dalam bentuk hantu dan juga tidak terbatas dalam masa 40 hari saja. Tetapi mereka menempati dalam ruang antara bumi dan langit dan dalam masa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menonton channel ini.
Wallahu a'lam bishawab.